Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang terkasih, selamat datang kembali di saluran kami, tempat kita menjelajahi keindahan dan kedalaman ajaran Islam. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga kalian semua selalu diberikan umur panjang, kesehatan, rezeki yang melimpah, serta berkah dan ketabahan dalam menjalani kehidupan ini. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik menarik mengenai beberapa jenis tanaman yang konon dipercaya dapat membawa pengaruh buruk jika ditanam di depan rumah. Tanaman-tanaman ini sering dianggap memiliki kaitan dengan energi negatif atau bahkan membawa kesialan. Namun, ada pula jenis tanaman yang dipercaya bisa mendatangkan keberuntungan dan rezeki bagi pemilik rumah. Jadi, pastikan Anda menyimak video ini hingga selesai agar tidak ada informasi yang terlewat. Sahabat yang dirahmati Allah, halaman rumah memang menjadi lebih nyaman dan asri jika ditanami berbagai tanaman hias atau pohon buah. Namun, tahukah Anda bahwa dalam kepercayaan tradisional, ada beberapa jenis tanaman yang dianggap kurang baik jika ditempatkan di depan rumah? Dan berikut ini kita akan membahas beberapa tanaman tersebut. Tanaman yang pertama adalah bunga kantil. Bunga kantil merupakan salah satu bunga yang sangat dikenal di Indonesia, terutama karena keharuman aromanya yang khas dan menenangkan. Namun, di balik keindahannya, bunga kantil seringkali dikaitkan dengan berbagai mitos dan cerita mistis. Menurut kepercayaan tradisional, aroma wangi dari bunga ini disukai oleh makhluk halus seperti kuntilanak dan wewe gombel. Selain itu, pohon bunga kantil yang tumbuh besar kerap dianggap sebagai tempat favorit makhluk gaib untuk tinggal. Kepercayaan ini membuat banyak orang merasa khawatir jika harus menanam bunga kantil di halaman depan rumah. Sebagai alternatif, jika Anda ingin tetap menanam bunga yang cantik ini, sebaiknya letakkan di area samping atau belakang rumah. Dengan begitu, Anda tetap dapat menikmati keindahan dan aroma harum bunga kantil tanpa khawatir tentang energi negatif yang mungkin terkait dengannya. Tanaman kedua adalah sawo manila atau kenitu. Berbeda dengan sawo coklat, kenitu atau sawo hijau memiliki tempat tersendiri dalam mitos masyarakat. Tanaman ini seringkali dianggap membawa pengaruh buruk, terutama bagi anak-anak. Konon, anak kecil yang bermain di bawah pohon ini dapat tersesat atau kehilangan arah, karena pandangannya disesatkan oleh makhluk halus yang dipercaya bersemayam di sekitar pohon tersebut. Namun, jika Anda tetap ingin menanam pohon ini karena manfaat buahnya yang manis dan segar, ada langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengurangi risiko yang dipercaya. Salah satunya adalah dengan memilih lokasi tanam yang jauh dari area bermain anak-anak. Tanaman yang ketiga adalah pohon sukun. Pohon sukun memiliki akar yang sangat kuat yang berpotensi merusak struktur rumah jika ditanam terlalu dekat. Selain itu, dalam tradisi masyarakat Jawa, pohon ini sering dianggap sebagai pohon yang rebutan oleh makhluk gaib. Dengan kata lain, pohon ini dipercaya menjadi tempat yang diperebutkan oleh makhluk tak kasat mata untuk dijadikan tempat tinggal. Mitos ini membuat rumah di sekitar pohon sukun seringkali dikaitkan dengan suasana mistis atau aura negatif yang dapat mengganggu kenyamanan penghuni rumah. Tanaman yang keempat adalah belimbing wuluh. Belimbing wuluh yang sering digunakan sebagai bumbu masak ternyata dianggap sebagai tempat favorit makhluk halus. Konon, tanaman ini memiliki daya tarik bagi makhluk tak kasat mata karena sifatnya yang mudah tumbuh di berbagai tempat. Menurut cerita,
Kehadiran belimbing wuluh di depan rumah dapat meningkatkan kemungkinan gangguan energi negatif di sekitar rumah. Beberapa gangguan meliputi rasa tidak nyaman yang dirasakan penghuni, suasana yang terasa berat, atau bahkan munculnya kejadian-kejadian aneh yang sulit dijelaskan secara logis. Hal ini membuat masyarakat cenderung menghindari menanam pohon ini di halaman depan. Anda bisa menanam pohon ini di area belakang rumah atau lokasi lain yang jauh dari tempat tinggal utama. Tanaman yang kelima adalah pohon aren. Pohon aren, atau dikenal juga dengan sebutan enau, adalah salah satu tanaman yang memiliki banyak manfaat. Pohon ini menghasilkan bahan seperti kolang-kaling, nira untuk gula aren, dan ijuk yang sering digunakan untuk keperluan sehari-hari. Namun, di balik kegunaannya yang melimpah, pohon ini menyimpan mitos yang cukup menyeramkan dalam tradisi masyarakat. Konon, pohon aren dianggap memiliki daya tarik bagi makhluk halus bernama caruluk. Dalam kepercayaan tradisional, caruluk adalah jenis makhluk gaib yang memiliki sifat usil dan berbahaya, terutama terhadap ibu hamil. Makhluk ini diyakini sering menculik janin yang masih dalam kandungan. Hal ini membuat banyak orang percaya bahwa menanam pohon aren di depan rumah dapat membawa risiko bagi anggota keluarga, khususnya bagi perempuan yang sedang mengandung. Tanaman yang keenam adalah pohon randu. Pohon randu, yang menghasilkan kapuk, sering dikaitkan dengan tempat tinggal makhluk gaib seperti pocong atau kuntilanak. Pohon ini juga dianggap sebagai gerbang menuju alam gaib. Jika Anda memiliki pohon randu besar di depan rumah, energi negatif dapat mengelilingi tempat tinggal Anda. Tanaman yang ketujuh adalah pohon sawo. Pohon sawo besar dipercaya menjadi tempat tinggal makhluk gaib berwujud punokawan atau makhluk halus tertentu. Pohon ini sering dihubungkan dengan energi mistis, terutama jika ditanam di depan rumah. Jika ingin menanam sawo, letakkan di kebun atau ladang. Tanaman yang kedelapan adalah pisang raja sajen. Pisang jenis ini sering dikaitkan dengan ritual tertentu. Jantung pisangnya yang mengarah ke bawah dianggap menarik makhluk halus bernama Banaspati. Oleh karena itu, pohon ini lebih baik ditanam di belakang rumah. Terakhir, tanaman kesembilan adalah pohon ketapang. Pohon ketapang dikenal sebagai peneduh yang indah. Namun, bentuknya yang rimbun dianggap menarik perhatian makhluk halus. Tanaman ini dipercaya membawa energi negatif jika ditanam di depan rumah, sehingga lebih baik diletakkan di tempat lain. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita semua, dan jika ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.